penyuluh agama Hindu. 1. Dalam ajaran Hindu, konsep Trihitakarana mengajarkan tentang A. 3 jenis karma, B. 3 tingkatan surga, C. 3 keseimbangan hidup, D. 3 cara mencapai moksa, E. 3 jenis reinkarnasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Trihitakarana adalah konsep keseimbangan hidup dalam ajaran Hindu yang terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, manusia dengan sesama manusia atau pawongan, dan manusia dengan lingkungan atau palemahan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang penyuluh agama Hindu diminta menjelaskan tentang Pancasrada. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam Pancasrada? A. Brahman, B. Atman, C. Karmapala, D. Punarbawa, E. Trimurti. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Pancasrada adalah 5 keyakinan dasar dalam agama Hindu, yang terdiri dari Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Trimurti atau Brahma, Wisnu, Siwa bukan bagian dari Pancasrada. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam melaksanakan tugas penyuluhan, seorang penyuluh agama Hindu menjelaskan tentang catur asrama. Tahapan hidup manakah yang benar sesuai urutan dalam ajaran tersebut? A. Grihasta, Brahmacari, Vanaprastha, Sannyasin. B. Brahmacari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyasin. C. Vanaprastha, Brahmacari, Grihasta, Sannyasin. D. Brahmacari, Vanaprastha, Grihasta, Sannyasin. E. Grihasta, Vanaprastha, Brahmacari, Sannyasin. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa catur asrama adalah 4 tahapan kehidupan dalam ajaran Hindu yang terdiri dari Brahmacari atau masa belajar, Grihasta atau berumah tangga, Vanaprastha atau pensiun, dan Sannyasin atau melepaskan keduniawian. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang penyuluh agama Hindu sedang menjelaskan tentang konsep Erta dalam Weda. Apakah pengertian yang paling tepat dari konsep tersebut? A. Hukum karma, B. Siklus reinkarnasi, C. Hukum alam semesta, D. Kewajiban moral, E. Jalan menuju moksa. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Erta dalam ajaran Hindu merujuk pada hukum alam semesta atau tatanan kosmis yang mengatur seluruh alam semesta, termasuk aspek fisik dan moral. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam upaya meningkatkan pemahaman umat tentang kitab suci, seorang penyuluh agama Hindu menjelaskan bagian-bagian Weda. Manakah yang termasuk dalam catur Weda? A. Brahmana, Aranyaka, Upanishad, Vedanta. B. Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. C. Mahabharata, Ramayana, Purana, Tantra. D. Dharmasastra, Arthasastra, Kamasastra, Nitisastra. E. Darsana, Upaveda, Vedanta, Agama. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa catur Weda atau 4 Weda utama terdiri dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Ini merupakan kitab suci tertua dan paling otoritatif dalam agama Hindu. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang penyuluh agama Hindu diminta menjelaskan konsep Triguna dalam filosofi Samkhya. Manakah penjelasan yang paling tepat? A. 3 jenis yoga, Bhakti, Karma, Jnana. B. 3 dewa utama, Brahma, Wisnu, Siwa. C. 3 sifat alam, Sattvam, Rajas, Tamas. D. 3 jenis karma, Sancita, Prarabdha, Kriyamana. E. 3 tingkatan kesadaran, Jagrat, Svapna, Sushapti. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa triguna dalam filosofi Samkhya merujuk pada 3 sifat dasar alam atau prakriti, yaitu sattvam atau keseimbangan, rajas atau aktivitas, dan tamas atau kegelapan, kelembaman. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam memberikan penyuluhan tentang etika Hindu, seorang penyuluh menjelaskan konsep purusarta. Apakah urutan yang benar dari 4 tujuan hidup manusia menurut konsep ini? A. Arta, kama, dharma, moksa. B. Dharma, arta, kama, moksa. C. Kama, arta, dharma, moksa. D. Moksa, dharma, arta, kama. E. Dharma, kama, arta, moksa. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa purusarta adalah 4 tujuan hidup dalam ajaran Hindu dengan urutan, dharma atau kewajiban, arta atau kesejahteraan, kama atau keinginan, dan moksa atau pembebasan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang penyuluh agama Hindu menjelaskan tentang upacara, pitrayatnya. Apakah tujuan utama dari upacara ini? A. Memohon kesuburan. B. Menghormati para dewa. C. Menyucikan lingkungan. D. Menghormati leluhur. E. Memohon kesembuhan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pitrayatnya adalah upacara yang ditujukan untuk menghormati dan memberikan persembahan kepada leluhur atau roh-roh suci yang telah meninggal dalam ajaran Hindu. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam menjelaskan konsep tattvamasi, seorang penyuluh agama Hindu paling tepat menyampaikan bahwa A. Semua makhluk akan bereinkarnasi. B. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi. C. Atman individual identik dengan Brahman. D. Dunia ini adalah ilusi atau maya. E. Tuhan memiliki banyak manifestasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tattvamasi, atau itu adalah engkau, adalah ajaran Upanishad yang menyatakan bahwa Atman atau jiwa individual pada hakikat identik dengan Brahman atau realitas tertinggi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang penyuluh agama Hindu diminta menjelaskan konsep rena dalam etika Hindu. Manakah yang bukan termasuk dalam Trirena? A. Deva Rena. B. Ersi Rena. C. Pitra Rena. D. Buta Rena. E. Manusia Rena. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Trirena dalam etika Hindu terdiri dari 3 hutang manusia, Deva Rena atau hutang kepada para dewa, Ersi Rena atau hutang kepada para Ersi, guru, dan Pitra Rena atau hutang kepada leluhur. Buta Rena kadang ditambahkan sebagai hutang keempat, tetapi manusia Rena bukan bagian dari konsep ini. Kita masuk soal berikutnya.